Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menyapa Anda dari Jalan Bima Sakti nomor 9 di Malang. Melalui kajian Bima Sakti ini yang saat ini saya akan membuat sebuah resep kepada siapapun yang mendengarkan yang ingin hidup sehat. Karena beberapa orang sering tanya kepada saya, bagaimana Prof. Ika dengan usia yang sudah kepala 7, masih punya semangat, masih bisa bermain silat, masih bisa berolahraga, masih bisa mengendarai mobil keluar kota, masih bisa ceramah, masih bisa makan di mana-mana tanpa pantangan. Yang penting adalah halal dan thayyibah, kuliner, masih bisa rekreasi. Itu ciri daripada jiwa yang sehat. Maka saya ingin berbagi dengan Anda supaya Anda bisa mengikuti jejak pemberian Allah kepada saya ini yang mudah-mudahan diberikan kepada Anda. Resepnya hanya satu sebetulnya, yaitu mendengarkan nasihat ilahi, nasihat Allah, kemudian Anda praktekkan. Salah satu nasihat yang hubungan dengan kesehatan ini juga salah satu ayat, ini bisa juga untuk yang lain sebetulnya. Anda bisa pelajari dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ayatnya pendek. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatau wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang translate terjemahnya demikian. Mudah-mudahan Anda bisa mengadopsinya. Wahai orang yang mempunyai prinsip keberimanan kepada ilahinya, hendaknya kalian masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya kata-kata Islam itu bukan agama, tapi Islam itu adalah sebuah istilah. Ketundukan, ketaatan, penyerahan, itu istilah Islam. Bukan agama, tapi sebuah istilah. Secara totalitas. Jadi bukan hanya dari satu sisi, tapi berbagai sisi. Dan jangan kamu ikutin langkah-langkah syaitan, langkah-langkah yang tidak menyebabkan Anda hidup tidak sehat. Sungguh, setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Ini bolak-balik saya mengatakan, hati-hati kena jebakan-jebakan setan di dalam kehidupan. Nah, bagaimana ayat ini di-overlaykan, dijabarkan untuk kesehatan diri kita, diri Anda. Maka saya buat secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kesehatan kita adalah yang bisa kita ukur, bisa kita rasakan adalah kesehatan jasmani. Karena Anda untuk bisa berislam secara totalitas, itu kesehatan jasmani harus Anda perhatikan benar. Ini adalah seonggok daging, seonggok tulang belulang, seonggok darah, dan sebagainya ini tadi, yang dalam bentuk jasmani ini Anda harus pelihara oleh diri Anda sendiri supaya Anda sehat.
Bagaimana caranya? Jelas, di dalam ilmu kesehatan kita memberikan asupan, masukan, yaitu gizi, makanan-makanan yang bergizi. Cukup karbohidrat, cukup protein, cukup vitamin, cukup lemak, dan seterusnya. Ya, dengan timbangan dan takaran-takaran yang jelas. Itu kalau Anda belajar tentang gizi untuk kesehatan. Karena tidak semua makanan itu juga bergizi. Ambil yang bergizi. Yang kedua, selain makanan-makanan yang bergizi, tentunya juga adalah jenis makanan. Yaitu, kalau di dalam prinsip keislaman tadi yang saya sampaikan supaya Anda hidup sehat, halalan thayyibah, apa yang oleh Allah itu diharamkan atau dilarang, itu bukan berarti mengurangi kebebasan Anda, tapi itu pemeliharaan supaya Anda sehat jasmaninya, jangan dimakan atau jangan diminum untuk Anda, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Makanya dipilih. Kadang-kadang halalan yang halal dan thayyib juga belum halal, belum tentu thayyib bagi seseorang. Saya sudah itu yang kita kenal sekarang dengan alergi makanan-makanan tertentu. Ada yang seperti itu. Kalau ditanya kepada saya, apakah Prof. Ika punya pantangan, bukan pantangan, saya alergi terhadap makanan tertentu. Misalnya ikan tongkol, ikan pindang, alergi saya sejak kecil, karena itu pusing kepala. Ya, ahli-ahli alergi tentunya tahu kenapa terjadi hal ini. Maka bukan berarti saya haramkan, tapi saya hindarin supaya saya tidak jatuh sakit, sehingga sehat. Dan pada saat ini pun banyak makanan yang menyebabkan batuk-batuk terus. Coba sumber alerginya di mana? Mungkin pada makanan. Contoh lain adalah makanan-makanan bergetah itu tadi. Sekalipun itu halal dan thayyib bagi seseorang, tapi menjadi tidak thayyib bagi yang memiliki penyakit alergi tertentu, maka dihindarin. Itu saja sebetulnya resepnya. Kemudian selain asupan, tentunya fisik kita ini perlu dilakukan latihan. Berolahraga namanya. Anda boleh pilih, orang tua tentunya olahraganya yang ringan. Saya di dalam video-video yang lalu sudah memberikan olahraga sampai masih bermain silat, masih bisa. Alhamdulillah, kasih kesehatan setua ini. Tapi itu melalui proses yang panjang untuk sampai ke tingkat itu. Karena saya sejak berlatih dari kecil dan selalu saya menjadi pelatih di berbagai kesempatan di dalam pergaulan itu. Olahraga bulu tangkis sampai setua ini, alhamdulillah saya masih bisa mengejar bola, masih mengembalikan bola, sekalipun tidak tentunya segitu dulu karena otot-otot sudah mulai kaku. Tapi itu harus ada exercise. Paling tidak jalan Anda tiap hari. Jangan dibiarkan otot-otot itu kemudian mengecil, tapi tetap tegar. Baik otot kaki, otot tangan, otot pinggang dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah beristirahat. Anda bisa istirahat siang hari pada saat matahari terik nepi. Paling tidak mata ini harus dijaga daripada sorotan matahari yang menyebabkan silonya mata. Itu istirahat atau tidur sejenak. Malam hari gunakan untuk tidur, bukan untuk bergadang. Dan seterusnya. Anda silahkan tanya kepada ahli kesehatan. Ini sangat mudah. Dokter ada di mana-mana. Yang pertama itu sangat mudah. Yang kedua, agar supaya kafah Anda di dalam berislam, dalam sehat secara berislam adalah kesehatan rohani Anda.
Orang yang rohaninya sakit, yang disebut dengan psikis atau sakit jiwa, sakit kerohanian itu tadi, sudah tidak enak dalam pergaulan, tidak enak untuk berkomunikasi, ya, dalam segala hal kejiwaannya sudah tidak stabil. Ini akan bisa dilihat orang yang sakit jiwa atau rohaninya itu. Pada tatapan matanya saja Anda bisa lihat tidak akan pernah fokus, seperti ngambang di awang-awang. Lihat orang di depannya saja dia tidak mempunyai ketertarikan, entah kemana pikirannya itu tadi. Maka untuk menghindari hal-hal yang demikian, ya tentunya tadi lepaskan diri daripada penggunaan obat-obatan terlarang ini, karena akhirnya pada jasmani dan rohani Anda akan kena. Yang kedua adalah hindari prasangka yang negatif. Namanya prasangka, berprasangka pada apa saja, karena itu akan mempengaruhi jiwa seseorang tadi. Ada orang ketawa, dikiranya mentertawakan sendiri diri kita, berprasangka buruk terhadap orang. Padahal dia orang yang tertawa itu mungkin dalam kesendiriannya dia ingat tentang perilakunya yang lucu. Berprasangka baik. Ada orang yang nyerang kepada kita dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati, ya dihindarin saja, supaya kita tidak terjadi kekotoran rohani kita. Saya di dalam keseharian seperti itu, dan Quran menasihatin apabila bertemu dengan orang-orang bodoh tadi, hindar, ucapkan salam supaya Anda tidak sakit rohani Anda. Jadi prasangka kita selalu prasangka yang baik. Yang berikutnya, tidak lepas kita di dalam keseharian suka muncul emosional atau emosi, entah bagaimana, marah-marah, mudah stres, semua disalahkan. Coba Anda, agar supaya rohani Anda sehat dalam kondisi emosi ini, banyak juga ahli-ahli kerohanian. Coba Anda duduk sejenak, kemudian Anda tarik napas yang dalam. Dalam pernapasan itu ada 3, napas yang pendek seperti biasa, pernapasan hidung, kemudian paru-paru kembali lagi. Efisiensi oksigen mungkin hanya 50%. Pernapasan yang panjang, tarik di dada, kemudian dikembalikan dengan pernapasan perut, istilahnya lewat mulutnya itu pelan-pelan dikeluarkan, itu panjang, sehingga oksigen yang masuk akan lebih banyak. Dan pernapasan yang dalam ini banyak dilakukan mereka yang melakukan meditasi, di mana saja. Di dalam Islam meditasi itu melalui zikir itu tadi, atau melalui itikaf, itu meditasi pada dasarnya. Nah, itu pernapasan yang dalam, kadang-kadang ditahan lama sekali. Untuk apa? Untuk menekan emosi Anda di dalam keseharian itu. Coba dilatih itu. Memang ini memerlukan sebuah pelatihan, tapi insya Allah kalau Anda sudah terlatih seperti itu, Anda tidak mudah terganggu rohani Anda dalam kesehariannya. Sudah saya kasih resepnya, tergantung Anda itu diminum atau tidak. Yang berikutnya, sehat pikir, cerdas ini. Nah, ini dilatih juga agar supaya kalau pikiran kita itu tidak sehat, itu yang dinamakan sesat pikir. Itu harus sering dilatih. Al-Quran memberikan resep
banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak mengingat, banyak-banyak memikirkan. Wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nari la ayatil liulil albab. Itu tafakur. Mereka bertafakur, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi dan bergilirnya siang dan malam. Sungguh perbuatan ini tadi hanya bisa mereka lakukan, yaitu orang-orang yang mau berpikir, bertafakur, itu namanya, supaya sehat pikirnya. Dalam sisi tafakur ini, saya berikan contoh, saya banyak lakukan, khususnya pada saat salat malam, antara dua rakaat pertama, rakaat kedua, salat malam kita tahu bertahajud itu 11 rakaat, 4 kali 8, ditutup dengan witir 3 rakaat. Pada saat 2 itu Anda saatnya untuk bertafakur dan berzikir di situ. Sehingga dengan demikian Anda akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dan banyak sekali nasihat melalui hati, inspirasi melalui pikiran, karena emosinya menjadi cooling down dan rohaninya meningkat, energi kerohaniannya itu tadi. Anda akan berpikir sehat, akhirnya Anda akan mudah belajar. Ini belajar terhadap apa yang Anda baca, Anda lihat gejala di sekitar Anda, dari orang lain, dari lingkungan Anda bisa dapat pelajaran yang demikian banyak. Dan itu saya lakukan, bukan saya berteori. Boleh diuji. Anda berjalan dengan saya, apakah di tengah-tengah keramaian atau di tempat yang sepi, berduaan. Nanti setelah pulang, coba apa yang Anda dapat, catatan-catatan Anda dengan catatan-catatan saya. Ini bukan pameran, akan tetapi menstimulasi Anda. Bisakah Anda bersaing dengan orang tua ini? Terutama, hei anak muda. Kalau orang tua saya yakin berat untuk mengikuti, karena saya sudah sejak muda. Nah itu belajar namanya. Kalau Anda banyak cuek itu tidak peduli. Saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya tidak tertarik. Itu namanya cuek. Maka Anda akan sesat pikir Anda. Semuanya jadi negatif. Karena Anda di dalam awal sesat pikir, bengkok di dalam berlogika, maka kesananya itu negatif. Anda sakit. Sehingga dengan belajar itu bisa Anda dengan mendengar apa musik, apa burung-burungan, apa angin, atau apapun di sekitar, apa nasihat orang, apa rintihan tangisan bayi, itu semua adalah sebuah informasi pikir namanya. Atau melihat pemandangan, melihat langit, melihat keindahan burung-burungan, melihat keindahan wanita bagi laki-laki, itu dilihat, dinikmatin. Ini semua akan memberikan informasi, pengetahuan pada Anda. Apalagi bagi seorang peneliti, researcher seperti saya, yang berpuluh-puluh tahun di laboratorium, di bawah mikroskop, di alam, dengan penelitian-penelitian itu tadi, berpikir. Semua, bagaimana agar supaya bakteri itu tadi tidak berkembang, bagaimana agar supaya jamur itu tadi bisa mempunyai nilai manfaat bagi tanaman. Diteliti. Sehat pikirnya, maka Anda tidak akan bengkok argumentasi Anda. Kesehatan berikutnya adalah
Islam menghendaki Anda sehat secara sosial, bukan sakit. Orang sakit sosial disebut dengan asosial. Agar supaya Anda sehat secara sosial, maka kenapa Anda disuruh bersilaturahim? Itu dalam rangka silaturahim itu supaya Anda bisa melihat dalam keanekaragaman. Anda tidak sendirian, bahwa banyak sekali kawan-kawan Anda di situ tadi yang berbeda pendapatnya, yang berbeda perilakunya, yang berbeda pola pikirnya, yang berbeda tabiatnya dan sebagainya. Harus diterima sebagai bagian sosial karena kita makhluk sosial. Namanya bergaul. Silaturahim itu bergaul. Bukan silaturahim itu di dalam kelompoknya. Tidak. Silaturahim itu dengan berbagai keanekaragaman hayati di alam ini tadi. Itu namanya silaturahim. Kalau dikembalikan kepada saya, apa Prof. Ika melakukan? Saya sejak kecil sudah seperti itu. Senang bergaul dengan siapa saja. Sampai sekarang pun. Boleh ditanya itu. Lewat YouTube saya dari berbagai negara, negeri, SMS, ada yang nelpon, bahkan ada yang juga datang. Apa itu bukan sebuah sehat sosial untuk saya? Sampai di dalam rumah penuh dan sebagainya. Dalam rangka tadi, bahwa saya orang yang sehat secara sosial. Dan fungsi rumah saya adalah fungsi sosial. Makanya Anda lihat YouTube saya. Di ruangan ini juga berkumpul manusia-manusia di dalam rangka bersosialisasi. Bukan menyendiri, menjadi asosial. Itu orang sakit, bergaul. Selain bergaul tentunya adalah bepergian. Menghendaki aku jadikan mudahkan bumi itu untuk dijelajahi oleh kamu. Maka jelajahi bumi ini tadi. Karena kepada Allah kamu akan kembali. Sebelum kita kembali kepada Allah tadi, disuruh bepergian dalam rangka tadi supaya bisa kenal mengenal dengan bangsa-bangsa lain. Kenal mengenal dengan karakter orang lain. Baik di jalan maupun di tempat tujuan. Pasti Anda akan bersosialisasi di situ. Yang berikutnya tentunya supaya Anda sehat sosialnya, banyak berorganisasi. Pilih mana organisasi yang menurut Anda atau menurut nasihat senior Anda itu sangat menguntungkan untuk Anda. Bisa berorganisasi dalam organisasi hubungannya dengan keyakinan Anda, silakan. Ada berorganisasi hubungannya dengan olahraga Anda, silakan. Ada berorganisasi dengan hobi Anda, silakan. Ada berorganisasi di dalam keilmuan Anda, silakan. Ya alhamdulillah dalam organisasi saya sejak muda, ya mahasiswa, saya berorganisasi di dalam himpunan mahasiswa Islam HMI. Dan saya paling tidak pernah menjadi ketua komisariat di Fakultas Pertanian. Begitu saya sudah besar, saya berorganisasi di dalam posisi saya Himpunan Fitopatologi Indonesia, ilmu penyakit tumbuhan, dan saya pernah jadi ketua perhimpunan nasional. Berorganisasi di dalam politik. Saya pernah menjadi ketua dari partai tertentu tingkat Jawa Timur. Berorganisasi di dalam keyakinan dan sebagainya. Pernah saya berorganisasi menjadi Dewan Syuro di dalam jamaah tertentu, dan seterusnya, itu agar supaya sehat sosial. Dan hanya orang yang sehat sosial yang bisa berorganisasi.
Lalu di mana Anda? Berikutnya, hendaknya Anda juga sehat keimanan keyakinan Anda yang sudah diberikan oleh Allah itu tentang keyakinan kebenaran menuju ilahnya, itu harus sehat. Kalau Anda sakit, itu namanya musyrik. Apa saja di dalam keyakinan? Satu, keyakinan kepercayaan terhadap Allah yang ahad, yang tunggal. Pegang teguh. Karena nasihat Allah, barang siapa di antara orang-orang yang beriman meyakini aku ini Allah Tuhanmu dan tetap istiqomah sampai detik ini, akan aku kasih bonus, kata Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih pada yang bersangkutan. Di dunia seperti itu berarti ada jaminan itu. Lah ini keimanan namanya. Oleh karena itu jangan digeser yang namanya keyakinan terhadap Tuhan itu. Percayaan terhadap wali-wali, kepercayaan terhadap habib-habib, kiai-kiai, kus-kus, ulama-ulama, kepercayaan terus keyakinan macam-macam itu tadi, yang kemudian Anda akan bergeser tauhid Anda. Mereka manusia biasa, sedangkan tauhid kepada ilahi itu adalah tidak boleh ada padanannya, ada duanya di dalam kehidupan Anda. Itu musyrik. Yang berikutnya, supaya sehat keimanan, Anda banyak istighfar, banyak bertobat, mohon ampun, karena kita ini bukan manusia sempurna. Tidak lepas dalam hidup ini kita jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan lain. Sekarang bentuk kesalahan, tobat, besok kita jatuh lagi, tobat lagi, terus. Kata Allah, jangan kamu putus asa. Belum tibakah saatnya untuk kamu untuk bertobat bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah itu tadi. Itu dalam rangka memperbaiki supaya sehat iman Anda, tidak bergeser. Dan oleh Allah dikasih peluang itu. Hindari perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah bid'ah, mengada-ada bid'ah itu. Dalam keyakinan Anda, mengada-ada. Misalnya sekarang ini, mengirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, itu sudah bid'ah dan berbau tahayul itu. Orang meninggal sudah sholatnya selesai, dan Al-Fatihah itu menjadi bacaan utama di dalam sholat dan menjadi pijakan di dalam kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku berbuat ini semata-mata hanya memiliki kekuatan dari Engkau. Aktivitas ini aku akan lakukan semuanya, dan aku hanya memohon dukungan dari Engkau. Ya karena budu, ya karena stain itu. Seperti itu. Maka langkahkanlah kakiku, ihdinas syiratal mustaqim, dalam koridor yang benar. Ini tauhid, keimanan agar supaya sehat seperti itu. Jauhi tahayul, cerita-cerita yang mengada-ada tentang kesaktian para nabi. Nggak ada seorang nabi pun yang sakti. Apalagi khurafat, ya, cerita-cerita yang berbau kemusyrikan itu Anda hindarin. Hanya sekedar tontonan silakan saja, tapi itu bukan tuntunan. Ya. Tapi kalau saya memilih banyak tuntunan-tuntunan, cerita-cerita yang bisa edukasi, mendidik diri saya, Anda pilih itu tadi, supaya Anda tidak jatuh kepada kemusyrikan. Berikutnya, sehat perilaku. Manusia tidak lepas akan dinilai daripada perilaku keseharian. Kalau tidak sehat, itu yang selalu namanya membuat onar, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
menunjukkan orang itu tidak sehat. Maka tolong perilaku ini Anda belajar sejak muda, belajar kasih sayang. Dengan apa saja, apa dengan binatang, apa dengan tanaman, apa dengan sesama, supaya apa? Terbentuk perilaku Anda oleh kasih sayang. Orang yang sudah terbentuk oleh belas kasih sayang, maka insya Allah perilakunya itu akan menunjukkan perilaku yang baik. Etikanya bagus, sopan santunnya ada, memiliki moral, memiliki akhlak yang mulia, dan seterusnya. Ada kultur, khususnya di Jawa, ini tadi, perilaku itu, biasanya, kalau Idul Fitri, ada sungkeman namanya, anak kepada orang tuanya, sungkeman. Anaknya duduk di bawah, dengan mencium lutut orang tua, itu bukan musyrik. Itu etika, memasukkan moral, bukan musyrik memuji orang tua. Enggak ada itu. Tapi memasukkan etika, menunjukkan dia masih menghormati kedua orang tuanya. Oleh orang tuanya dicium ubun-ubunnya, tempat keluar masuknya roh di situ tadi, didoain. Bukankah ini sebuah sentuhan perilaku? Supaya yang di bawah lembut dan yang di atas juga punya kasih sayang. Seperti itu sebetulnya. Kalau Anda mencium tangan guru Anda, bukan musyrik, respectful namanya. Orang tua respectful. Ada yang melakukan itu, tapi yang dicium tangannya dia. Nah, ini setengah hati namanya. Cium tangannya orang tuanya itu dengan penuh kasih sayang. Bukan tangannya sendiri yang dicium. Ini namanya belum totalitas di dalam membangun belas kasih sayang dalam dirinya. Yang berikutnya tentunya agar supaya sehat perilaku, banyak Anda melakukan keterampilan-keterampilan. Di depan saya ada HP ini. Ini banyak program yang Anda lihat. Orang tua seperti saya tidak menguasai semua program sebagaimana anak muda. Anak muda mungkin lebih terampil. Kadang-kadang pasang pulsa saja tidak bisa orang tua tadi. Anak muda datang. Keterampilan sehingga keberadaan orang itu tadi sangat membantu pada orang lain. Saya punya keterampilan sekarang. Karena belajar dari waktu ke waktu. Yaitu membuat YouTube. Seperti ini. Saya syuting. Pakai kamera. Saya mengedit. Ini sebuah keterampilan. Saya nanti mengupload kepada Anda. Keterampilan. Lalu di mana Anda keterampilannya? Program-program untuk editing. Saya pelajari keterampilan. Itu tadi. Supaya apa? Saya memiliki perilaku yang sehat. Saya punya keterampilan bercocok tanam. Saya punya keterampilan yang lain. Di antara lain, membuat tulisan. Itu keterampilan agar supaya perilaku saya sehat. Sudah pahamkah Anda? Lalu di mana Anda? Yang berikutnya, sehat argumentasi. Sehat argumentasi itu seperti ini. Yang saya sampaikan ini argumentasi, insya Allah sehat. Karena rujukannya jelas, firman Tuhan. Dan dasarnya saintifik keilmuan yang disampaikan oleh seorang guru besar yang berpuluh-puluh tahun telah mengajar di depan kelas. Insya Allah argumentasinya tidak akan lepas daripada koridor saintifik dan kebenaran ilahiyat. Itu argumentasi. Dan sebagai buktinya, patahkan kalau bisa argumentasi yang saya sampaikan kepada Anda itu. Insya Allah tidak akan bisa dipatahkan. Karena itu adalah argumentasi yang benar.
Sebagai buktinya, banyak orang mendengar YouTube saya, tapi tidak ada seorang pun, mungkin beberapa orang saja, tidak banyak yang berani angkat telepon untuk bertanya atau untuk mematahkan argumentasi saya. Pasti patah. Ini saya bukan melakukan kesombongan, tapi perangsangan supaya Anda bangkit. Ditantang oleh orang tua, kok diem saja? Nah, kalau tidak di atas kebenaran, maka yang keluar dusta. Bicara dusta, dongeng dusta, harapan dusta, itu yang dinamakan omon-omon dusta. Argumentasinya hanya omon-omon. Semuanya dusta. Ijazah palsu, kedudukan dusta, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan argumentasinya, Anda sering melakukan diskusi, tadi sudah saya katakan. Bahkan saya lewat YouTube saja membuat forum diskusi seminggu 2 kali dengan beberapa teman. Untuk apa? Satu, untuk mendengarkan argumentasi teman-teman itu tadi. Mana yang belum betul, saya betulkan. Itu tadi. Dan mereka mendengarkan argumentasi saya untuk diserap. Karena itu dari firman. Insya Allah benar. Diskusi dalam keseharian dengan teman-teman di kantor atau di jalan. Bahkan saya sering diskusinya dengan istri saya tentang sesuatu. Bukan untuk berdebat, diskusi untuk meningkatkan kemesraan, kasih sayang di antara sesama. Dengan anak, diskusi. Pilih anak yang bisa diajak diskusi agar supaya meningkat kualitas diskusinya. Berikutnya, belajar orasi. Orasi itu menyampaikan. Ada orang untuk bicara saja sudah tidak bisa, berat sekali lidahnya. Untuk ngomong itu udah ngaco argumentasinya, selalu dia menggunakan katanya. Dalam diskusi dengan saya, ini Pak Ika katanya orang. Saya bilang, jangan katanya orang, katanya kamu bagaimana? Supaya kamu biasa berdiskusi dengan argumentasimu atas dasar intelektual yang sehat tadi. Belajar orasi, belajar bicara. Apalagi orang tua, jangan sendirian, bicara. Tidak punya teman Pak Ika, kalau perlu bicara dengan daun, insya Allah akan menjawab. Bicara dengan bunga, insya Allah bunga akan menjawab. Bicara dengan batang-batang kayu, pohon-pohonan, insya Allah akan menjawab. Pak, seperti orang gila, nampaknya oleh mata kamu, tapi oleh mata hati, itu caranya Anda berinteraksi secara lingkungan hidup Anda. Akan muncul di situ pengetahuan-pengetahuan yang Anda timba. Bahkan argumentasi itu tadi, supaya benar, Anda belajar berorganisasi dengan apa saja. Karena dengan organisasi akan ketemu orang, Anda akan memimpin, atau Anda akan menjadi anak buah untuk menyampaikan pendapat, atau untuk mendiskusikan solusi di dalam berorganisasi. Sudah mulai pahamkah Anda? Tadi sudah saya katakan, saya adalah seorang aktivis berorganisasi sejak kecil, sejak muda. Maka tidak aneh kalau kemudian saya bisa berorasi setua ini, masih dikasih kesempatan oleh Allah. Yang berikutnya tentunya tidak kalah pentingnya adalah sehat ekonominya. Kalau Anda tidak sehat ekonominya, memang agak berat Anda untuk melakukan beberapa poin di atas itu tadi. Ya, karena Anda dalam keadaan kemiskinan, yang biasanya orang miskin itu dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, supaya Anda tidak miskin secara ekonomi, maka saya kasih resep. Yang pertama, tentunya ini sudah dilakukan semua orang. Bekerja.
Jangan pernah menganggur. Baik bekerja dalam perdagangan, maupun bekerja pada profesi, maupun bekerja Anda pada jasa dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya yang bisa menimbulkan ekonomi. Ini dalam YouTube saya yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana supaya Anda kecukupan di dalam hidup itu. Itu namanya sehat ekonomi. Dan tentunya Anda harus membuka koneksi dengan berbagai macam orang yang koneksi itu sering sekali sangat bermanfaat secara ekonomi. Dengan koneksi itu Anda siapa tahu ditunjukkan jalan untuk mendapatkan rezekinya. Dengan demikian unsur-unsur kesehatan udkhulu fisilmi kafah itu tadi, masuklah ke dalam Islam supaya Anda sehat secara kafah, totalitas dari berbagai macam sektor. Sudah saya sampaikan kepada Anda resep-resepnya, tergantung kau mau melaksanakan, mau mengamalkan atau menolaknya. Nasibmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Kau yang memulai, maka kau yang akan mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam ruangan rumah saya ini sangat bermanfaat dan berguna untuk seluruh pendengar yang mulia. Silakan mendengar, silakan mendengarkan, silakan mendekat, silakan koneksitas dengan saya. Dari Bima Sakti saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka kalian.